Asap wajan mengepul pelan di atas lapak martabak sederhana yang berdiri di sudut pasar Kampung Baru. Di balik wajan itu berdiri seorang pemuda bertubuh kekar namun berwajah teduh, Bang J. Tangannya cekatan membalik adonan, suaranya ramah setiap menyapa pembeli, dan senyumnya tak pernah hilang meski hari demi hari ia harus bekerja dari subuh hingga larut malam. Baginya, martabak bukan sekadar dagangan, tapi sumber harapan agar ia bisa bertahan hidup dengan cara yang jujur. Di siang hari pasar terlihat bising, namun malam menyimpan cerita lain. Saat sebagian penjual pulang, hanya beberapa pedagang kaki lima yang bertahan. Bang J salah satunya, bahkan ketika pasar mulai gelap, ia tetap setia menjaga lapaknya, sebab hanya pada waktu malam, pembeli yang pulang kerja ramai berdatangan. Dalam kesunyian itulah ia sering menggenggam uang hasil jualan sambil berdoa, berharap hidupnya yang keras dapat berubah. Tetapi di balik keramahan pasar itu, ada ketakutan yang tersembunyi. Bayangan kelompok preman bernama Serigala Hitam menghantui setiap pedagang. Setiap hari mereka datang meminta setoran, tanpa kompromi. Siapapun yang tak mampu membayar, dipaksa, dipermalukan, bahkan dipukul. Bang J sering melihatnya dengan mata sendiri, tapi ia memilih diam, bukan karena takut, tapi karena ia tidak ingin darah ditumpahkan hanya karena emosi sesaat. Namun diam bukan berarti lupa. Di balik sifatnya yang tenang, Bang J menyimpan rahasia besar. Ia bukan sekadar penjual martabak. Di masa kecilnya, ayahnya, seorang pendekar kampung, melatihnya bela diri demi satu pesan, jadilah kuat agar kau bisa menolong orang lain, bukan menyakiti. Kenangan itu terus membayanginya, dan tiap kali pasar dipenuhi kekerasan, pesan itu semakin menggemakan rasa bersalah di dalam hatinya. Malam itu hujan turun rintik-rintik, pembeli mulai sepi, dan Bang J bersiap menutup gerobaknya. Tiba-tiba ia mendengar suara keributan dari arah kios buah. Seorang pedagang tua memohon dengan suara gemetar, meminta keringanan karena dagangannya belum laku. Namun 3 orang preman hanya menertawakan, menendang keranjang buah hingga berserakan di tanah. Tubuh lelaki tua itu limbung, jatuh bersimpuh dan menangis memohon ampun. Bang J menatap pemandangan itu dengan dada panas. Tangannya mengepal di samping tubuhnya, kuku hampir menembus kulit. Jangan ikut campur, J, bisik hatinya. Ia menggigit bibir, memaksa dirinya menunduk, berusaha kembali mengemasi lapaknya. Namun jeritan kesakitan pedagang tua itu menusuk telinganya seperti belati, membuatnya gemetar bukan karena takut tetapi karena marah. Saat salah satu preman bersiap memukul pedagang itu lagi dengan kunci roda, tubuh Bang J bergerak refleks, bukan oleh niat, tapi oleh nurani yang menolak ketidakadilan. Ia berdiri tegak, matanya menatap para preman tanpa gentar. Sudah cukup, suaranya rendah, tapi menggelegar di antara hujan dan kegelapan. Para preman menoleh, terkejut melihat pemuda penjual martabak berani bicara. Pasar mendadak sunyi, hujan jatuh lebih deras, menambah tegang suasana. Para pedagang lain muncul dari balik kios, ada yang terheran, ada yang ketakutan. Preman yang memegang kunci roda terkekeh meremehkan, melangkah perlahan mendekati Bang J. Tetapi tanpa ada yang tahu, malam itu bukan sekadar malam hujan biasa. Malam itu adalah awal berubahnya nasib pasar Kampung Baru, karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berani berdiri di hadapan para penindas. Bukan untuk menjadi pahlawan, melainkan karena hati nuraninya tak mampu lagi membiarkan penderitaan orang kecil. Hujan semakin lebat ketika salah satu preman maju menghampiri Bang J, kunci roda masih tergenggam di tangannya. Senyumnya mengejek, seakan menganggap Bang J hanyalah pedagang kecil yang tidak tahu diri. Namun di balik tatapan tenang Bang J, ada badai yang belum pernah disaksikan siapapun di pasar itu. Bibirnya terkatup rapat, tubuhnya diam tak bergerak, seolah sedang menahan sesuatu yang ingin meledak dari dalam dirinya. Pemukulan pertama tidak pernah sampai kepada pedagang tua itu. Dalam sekejap mata, Bang J bergerak, secepat kilat, sangat presisi. Satu tangannya menangkap pergelangan sang preman sebelum kunci roda itu mendarat, dan satu gerakan kecil memutar membuat preman itu menjerit kesakitan. Sekali hantam ke dada membuat tubuh besar itu terlempar ke belakang dan jatuh menabrak tumpukan peti sayur. Semua orang terpaku melihatnya, tak percaya seorang penjual martabak bisa melakukan itu. 2 preman lainnya spontan melompat menyerang bersama. Tendangan, pukulan, dan teriakan bercampur dengan suara hujan menghantam tanah. Namun Bang J seperti tidak tersentuh.
Ia mengelak dengan gerakan yang sangat efisien, seolah tubuhnya bergerak sebelum preman-preman itu menyerang. Satu tendangan keras mengenai lutut salah satunya, dan pria itu menjerit hingga tersungkur. Yang terakhir terkapar setelah dagunya diterjang pukulan lurus yang begitu cepat hingga tidak terlihat jelas oleh orang-orang yang menyaksikan. Setelah ketiganya tumbang, suasana pasar menjadi hening. Pedagang tua itu menatap Bang Jai dengan mata berkaca-kaca, seakan masih tak percaya ia diselamatkan oleh pemuda yang sehari-hari hanya terlihat memasak martabak. Bang Jai berdiri mematung, napasnya teratur, bukan seperti orang yang baru saja bertarung habis-habisan. Cahaya lampu kios memantul di wajahnya, memperlihatkan sorot mata yang suram, mata seseorang yang pernah terbiasa menghadapi kekerasan. Namun kemenangan itu bukan kebahagiaan bagi Bang Jai, melainkan pertanda kesulitan besar yang akan datang. Ia tahu serigala hitam tidak akan tinggal diam setelah 3 anggotanya dihancurkan. Ia tahu pertarungan berikutnya tak akan sesederhana ini. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan rasa khawatirnya dari pedagang lain. Ia tidak ingin pasar ini menjadi ajang peperangan karena tindakannya, tapi penyesalan sudah tidak ada gunanya. Ketika ia kembali ke lapak, ingatannya kembali pada masa kecilnya. Di halaman rumah lama, ayahnya, lelaki keras namun penuh kasih, mengajarkannya bela diri setiap hari. Kekuatan tanpa kasih sayang hanya akan membuatmu menjadi musuh masyarakat, kata ayahnya dulu. Kata itu seperti terngiang kembali malam itu. Ayahnya sudah tiada, tapi pesan itu seakan menyala di dada Bang Jai. Ia sudah melanggar sumpahnya untuk tidak bertarung lagi, namun ia tahu, kalau hari ini ia tidak turun tangan, mungkin pedagang tua itu sudah mati dipukuli. Hujan mereda perlahan, lampu-lampu pasar kembali berkelip, dan beberapa pedagang berbisik-bisik menyebut nama Bang Jai dengan nada kagum bercampur takut. Ada yang mendekat dan berterima kasih, ada yang hanya menatap dari jauh, bingung harus merasa lega atau cemas. Bang Jai hanya mengangguk singkat, tanpa kata-kata heroik. Ia menutup lapaknya dengan cepat, ingin menghilang dari pusat perhatian. Tapi saat ia hendak pergi, seorang pemuda penjaga kios menepuk bahunya dan berkata dengan suara gemetar, "Bang, lo tahu kan, besok mereka pasti datang lagi." Bang Jai tidak menjawab, ia hanya menatap gelap jalanan pasar yang basah. Dalam benaknya, ia tahu benar, apa yang terjadi malam ini baru permulaan. Preman-preman itu akan datang kembali. Dan ketika saat itu tiba, ia tidak akan bisa lagi bersembunyi di balik wajan martabaknya. Pagi itu, pasar kampung baru terlihat seperti biasanya, bising, ramai, penuh suara tawar-menawar. Namun di balik keramaian itu, kecemasan merayap seperti racun yang tak terlihat. Semua pedagang membicarakan kejadian semalam, berbisik pelan, seakan takut kata-kata mereka terdengar oleh telinga yang salah. Nama serigala hitam terdengar di setiap sudut kios, disertai rasa takut yang menusuk. Mereka tahu, ketika kelompok itu marah, tidak ada yang bisa menghalangi. Serigala hitam bukan sekadar kelompok preman biasa. Mereka terorganisir, buas, dan dipimpin oleh sosok yang namanya saja membuat sebagian besar pedagang gemetar, Rambo Gimbal. Tubuh besar, rambut gimbal panjang, tato di lengan kiri, reputasinya penuh darah. Selama bertahun-tahun, ia menguasai pasar dengan tangan besi. Setiap pedagang wajib membayar uang keamanan, bukan untuk keamanan, melainkan untuk mempertahankan hidup. Selama ini, tidak ada satupun yang berani melawan. Sudah banyak yang mencoba, namun selalu berakhir dengan tragedi. Ada pedagang yang lapaknya dibakar, ada yang disiksa hingga cacat, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Semua itu menjadi peringatan bagi siapapun yang berpikir untuk menentang serigala hitam. Karena itulah keheningan penuh ketakutan menyelimuti pasar setelah kejadian semalam, sebuah pemberontakan pertama setelah sekian lama. Pagi itu juga, 3 preman yang dipermalukan oleh Bang Jai kembali datang ke pasar. Tubuh mereka penuh perban dan memar, namun mulut mereka tetap menyebarkan ancaman. Mereka berteriak bahwa Rambo Gimbal akan datang, bahwa pasar akan berubah menjadi neraka, bahwa semua pedagang yang menyaksikan kejadian semalam akan ikut menanggung akibatnya. Kata-kata itu membuat banyak orang ketakutan, bahkan ada yang menutup kios lebih cepat dari biasanya. Bang Jai tiba seperti biasa, mendorong gerobaknya tanpa banyak bicara. Tatapan semua orang tertuju padanya, sebagian penuh kekhawatiran, sebagian lagi penuh harapan diam-diam. Namun ia tidak menanggapi apapun. Ia hanya membuka lapaknya, menyalakan kompor, mengocok telur,
dan berusaha hidup seolah semua normal, padahal dadanya dipenuhi berbagai pikiran. Setiap bunyi langkah, setiap suara keras, membuatnya waspada. Di sisi lain pasar, 3 preman yang dendam itu memperhatikan Bang J sambil berbisik. Mereka memastikan nama dan wajahnya sudah dikabarkan ke markas Serigala Hitam. Mereka ingin melihat balas dendam menjadi tontonan, bagaimana penjual martabak yang berani melawan mereka akan dihancurkan tepat di depan pedagang lain. Bagi mereka, rasa takut adalah mata uang kekuasaan. Sore hari menjelang, suara mesin motor besar terdengar mendekat dari pintu pasar. Derap langkah kaki puluhan orang bergema seperti drum perang. Serigala Hitam datang, bukan hanya 3 atau 5 orang, tetapi satu pasukan penuh. Mereka memenuhi lorong-lorong pasar, membuat para pedagang ketakutan hingga menutup tirai kios. Wajah-wajah brutal, tatapan liar, dan senyum penuh ancaman menyebar dari satu sudut ke sudut lain. Di tengah kerumunan itu, Rambo Gimbal memasuki pasar, langkahnya berat namun penuh kepercayaan diri seorang raja jalanan. Ia berhenti tepat di depan lapak martabak Bang J, menatap pemuda itu tanpa berkedip. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengetukkan jarinya di meja lapak, menekankan keheningan yang mematikan. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Udara pasar yang biasanya dipenuhi aroma masakan berubah menjadi atmosfer peperangan yang siap meledak kapan saja. Hari itu, pertarungan antara kebengisan dan keberanian baru saja dimulai, dan tidak ada jalan kembali. Bab 4 Pertemuan Pertama. 8 paragraf dramatis melanjutkan cerita sebelumnya. Rambo Gimbal masih mengetuk-ngetuk meja lapak martabak Bang J dengan ritme lambat, seperti predator yang sedang bermain dengan mangsanya. Semua orang menahan napas. Namun alih-alih menyerang Bang J, ia menoleh ke arah pedagang tua penjual buah, lelaki yang semalam menjadi alasan Bang J turun tangan. "Kau pikir bisa lolos dari setoran hanya karena ada yang membelamu?" ujar Rambo Gimbal dengan senyum bengis. Dentuman suaranya membuat pasar terasa semakin sempit. Pedagang tua itu berusaha menjelaskan dengan terbata-bata bahwa dagangannya belum laku, bahwa ia akan membayar minggu depan, bahwa ia mohon diberi waktu. Tapi Rambo Gimbal tidak peduli. Tanpa aba-aba, ia menendang keranjang buah hingga berguling-guling di tanah, jeruk dan apel berhamburan ke kaki orang-orang yang menonton. Pedagang tua itu meraih lututnya, mencoba mengumpulkan buah-buah itu sambil memohon ampun, namun ditendang lagi hingga terjatuh. Pemandangan itu memecah hati Bang J. Sosok lelaki tua itu mengingatkannya pada ayahnya sendiri, bertahun-tahun yang lalu, juga jatuh, juga dihina, hanya karena menolak membayar setoran kepada preman. Kenangan itu menghantam kepalanya seperti pukulan keras. Ia masih ingat tangan ayahnya yang berdarah. Suara lirihnya memohon agar J kecil tetap diam, jangan melawan. Luka itu belum pernah sembuh, hanya terkubur. Dan kini luka itu terbuka kembali di depan matanya. Namun Bang J masih menahan diri. Ia menggenggam spatula martabaknya erat-erat, lengan bergetar menahan amarah. Ia tahu benar, satu langkah salah bisa membuat seluruh pasar berubah menjadi medan perang. Ia tahu menggunakan kekuatan bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dan ia juga tahu, mengalahkan 3 preman semalam tidak sebanding dengan menghadapi puluhan orang serigala hitam hari ini. "Jangan bodoh, J, jangan bikin semuanya berujung bencana," gumamnya kepada diri sendiri. Sayangnya, hati nurani tidak bisa diperintah untuk diam. Ketika salah satu preman menarik kerah baju pedagang tua itu dan memukul wajahnya berkali-kali, sesuatu dalam diri Bang J runtuh. Suara pukulan itu berbunyi seperti dentang lonceng kemarahan di kepalanya. Pedagang lain hanya bisa menonton, takut untuk bergerak, takut menjadi korban berikutnya. Dan di tengah ketakutan kolektif itu, mata korban tua itu memandang ke arah Bang J, penuh harapan, seakan mengatakan, "Tolong, walau hanya sekali saja." Bang J menunduk dalam, mencoba mematikan suara hatinya. Tapi ia tidak bisa, dadanya terasa seperti terbakar. Bayangan masa lalu dan saat ini menyatu menjadi satu kenyataan yang menyakitkan. Jika ia diam hari ini, maka ia bukan hanya mengkhianati pedagang tua itu, tetapi juga mengkhianati pesan terakhir ayahnya, bahwa kekuatan hanya berarti bila digunakan untuk menolong orang yang tak mampu membela diri. Sambil menghela napas berat, Bang J menaruh spatula ke atas meja dengan perlahan, seperti seseorang yang sadar bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Hujan sisa semalam masih membentuk genangan kecil di tanah, memantulkan bayangan dirinya yang mulai berdiri tegak. Langkah pertamanya menggema pelan, tapi bagi mereka yang menyaksikan,
Suara langkah itu terdengar lebih lantang daripada teriakan apapun, karena itulah langkah seorang pria yang memilih untuk tidak lagi menghindari takdirnya. Pasar kembali hening. Serigala hitam menoleh ke arah Bang Jay satu persatu, sebagian tertawa sinis, sebagian bingung, sebagian menatap dengan amarah membara. Rambo Gimbal mengangkat dagunya, tersenyum penuh ejekan, seolah berkata, "Jadi akhirnya kau memilih mati." Namun Bang Jay tetap maju, matanya gelap namun penuh keyakinan. Tanpa mengucap sepatah kata pun, ia berdiri di antara pedagang tua dan para preman, membuat batas baru yang tak pernah ada sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seorang pedagang kecil berdiri menghadang penguasa pasar. Dan itulah saatnya dunia mengetahui bahwa Bang Jay bukan sekadar penjual martabak. Keheningan setelah Bang Jay berdiri di depan pedagang tua tidak berlangsung lama. Rambo Gimbal memberi isyarat kecil dengan dagunya, dan beberapa preman langsung mengerumuni lapak martabak. Mereka tidak langsung menyerang Bang Jay, mereka menyerang apa yang paling ia perjuangkan, dagangannya. Salah satu preman menyenggol meja hingga adonan tumpah, yang lain menendang kursi pembeli, membuat anak kecil menangis ketakutan. Tawa penuh kepuasan menggema, seperti menunggu reaksi dari pria yang mereka anggap bodoh karena berani melawan mereka. Bang Jay masih menahan diri, berusaha mengendalikan amarah yang membanjiri kepalanya. Ia menahan tangan saat minyak panas tumpah berceceran, menahan tubuhnya saat lapaknya didorong hingga hampir roboh. Ia terus mengulang kata-kata dalam hatinya, jangan membuat pasar jadi medan perang, jangan libatkan orang lain. Namun garis kesabaran itu terus digores demi goresan, mendekati titik patah. Semakin mereka tak mendapat reaksi, semakin beringas mereka bertindak. Seorang preman memecahkan toples coklat topping dan menyiramkan isinya ke lantai. Yang lain mencengkeram kerah pembeli yang sedang menunggu pesanan dan menariknya sampai jatuh. Jeritan ketakutan terdengar dari para pelanggan wanita yang berusaha lari menyelamatkan diri. Dan ketika salah satu preman menendang kompor portabel hingga terpelanting, nyala api melonjak menyalakan rasa kemarahan yang selama ini Bang Jay pendam. Gerobak martabak itu mungkin sederhana, tapi itulah hidupnya. Hasil jerih payah bertahun-tahun, kesaksiannya terhadap kerja keras, keringat, dan kejujuran. Melihat gerobak itu dihancurkan bukan sekadar melihat papan dan besi rusak, itu seperti melihat mimpinya diinjak-injak tanpa belas kasihan. Bibir Bang Jay bergetar, bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang begitu besar hingga tubuhnya gemetar menahannya. Salah satu preman akhirnya menarik wajan martabak panas lalu melemparkannya ke tanah hingga dentumannya terdengar menggelegar. Orang-orang yang menyaksikan menutup mulut, ngeri dan tak sanggup berkata-kata. Rambo Gimbal hanya berdiri melihat semuanya sambil tersenyum, seolah menikmati penderitaan orang lain sebagai hiburan. Begini nasib orang yang berani melawan serigala hitam, katanya sambil tertawa kecil, memastikan semua orang mendengarnya. Bang Jay kembali memejamkan mata, nafasnya memburu, rahannya mengeras. Dalam kegelapan pikirannya, ia melihat kembali ayahnya, tersungkur, berdarah, kehilangan segalanya hanya karena mencoba bertahan hidup secara jujur. Ia teringat bagaimana keluarganya kehilangan rumah, lapak, dan martabat hanya karena tidak bisa membayar setoran. Dan kini sejarah itu kembali, tepat di depannya. Bang Jay sadar, jika hari ini ia tetap diam, maka semua yang ia alami di masa lalu akan terulang lagi kepada dirinya dan orang-orang di pasar ini. Ketika salah satu preman mencoba meraih uang hasil jualan dari laci gerobak yang sudah hampir hancur, tangan Bang Jay bergerak bagai sambaran petir. Ia mencengkeram pergelangan tangan preman itu dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tatapannya berubah gelap, marah, dan tidak lagi ragu. Preman itu menjerit, mencoba melepaskan diri, namun Bang Jay menggenggamnya semakin kuat hingga tulang terdengar berderak pelan. Bang Jay berdiri tegak dengan tubuh kokoh seperti tembok yang tak bisa digeser. Suaranya rendah namun tegas, membuat seluruh pasar kembali hening. Kalian boleh hancurkan gerobak gue, tapi kalian tidak akan sentuh uang hasil keringat gue. Atau orang-orang di pasar ini. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman berlebihan, hanya kalimat sederhana, namun cukup untuk memberitahu semua orang bahwa batas kesabarannya telah habis. Dan ketika ia melepaskan genggamannya, semua orang di pasar tahu, pertempuran berikutnya bukan lagi tentang memilih siapa yang benar atau salah, tapi tentang mempertahankan harga diri dan kehidupan. Suasana pasar kembali memanas ketika salah satu preman yang paling agresif mendorong seorang ibu penjual sayur ke tanah.
Dagangan kangkung dan cabainya berserakan, air matanya jatuh deras sambil memohon agar mereka berhenti. Namun bukannya puas, preman itu justru mengangkat kaki, bersiap menendang tubuh ibu itu yang sudah tak berdaya. Para pedagang yang melihat hanya bisa menutup mulut atau berpaling, bukan karena tidak peduli, tetapi karena rasa takut telah mengikat leher mereka sejak lama. Langkah kaki Bang J terdengar perlahan, tapi setiap hentakannya terdengar seperti guntur. Tanpa sepatah kata pun, ia meninggalkan gerobaknya yang hancur dan berjalan ke arah ibu tersebut. Semua mata tertuju padanya, campuran harapan, ketakutan, dan keheranan. Sementara itu, Rambo Gimbal menatap dengan senyum meremehkan, seakan yakin bahwa apapun yang dilakukan Bang J akan berakhir sia-sia. Saat kaki preman itu hendak mendarat di tubuh ibu yang terjatuh, tangan Bang J menangkapnya dengan cepat seperti kilat. Satu gerakan kecil memutar membuat preman itu terhuyung kehilangan keseimbangan. Sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, siku Bang J menghantam dadanya dengan kekuatan terukur. Preman itu terlempar keras hingga menabrak kios bumbu dapur. Semua orang terpaku, tidak percaya bahwa penjual martabak bisa menciptakan serangan secepat dan seefisien itu. Preman-preman lain langsung maju, mengira mereka bisa merubuhkan Bang J dengan jumlah 5 orang sekaligus menyerbu, pukulan diarahkan ke kepala, badan, dan punggungnya. Namun tubuh Bang J bergerak seperti air, mengalir, menghindar, memutar, lalu membalas dengan hantaman tepat sasaran. Tinju pendek ke ulu hati, tendangan memutar ke lutut, dan pukulan siku yang menghantam rahang. Satu persatu para preman jatuh bukan karena kekuatan membabi buta, tapi karena teknik yang sangat terlatih. Orang-orang di pasar ternganga menyaksikan keahlian yang selama ini tersembunyi di balik apron penjual martabak. Tidak ada gerakan yang berlebihan, semua rapi, presisi, dan mematikan. Bagai seorang seniman perang yang tahu persis kapan harus menyerang dan kapan harus menangkis. Para ibu-ibu menutup mulut, sebagian menangis karena syok, dan sebagian lain merapal doa karena akhirnya ada seseorang yang berani membela mereka. Rambo Gimbal akhirnya berhenti menonton dan mulai maju. Namun sebelum ia sampai ke Bang J, beberapa anak buahnya yang tersisa berusaha menahan pemimpin mereka dari menyerang duluan. Mereka masih terkejut melihat 5 orang tumbang hanya dalam hitungan detik. Namun Rambo menepis tangan mereka dengan kasar. Sorot matanya berubah gelap, bukan lagi ejekan, melainkan kemarahan karena ada yang berani menodai wibawanya sebagai penguasa pasar. Bang J berdiri tegak, napasnya sedikit terengah. Namun matanya tetap fokus akan tahu pertempuran sebenarnya baru akan dimulai. Ia melirik ibu penjual sayur yang masih terisak, lalu memposisikan tubuhnya di depan para pedagang seperti benteng hidup. Ia tidak berteriak, tidak menantang, tidak menyombongkan diri, namun sikapnya mengatakan segalanya. Selama ia berdiri di sini, tidak ada satupun pedagang yang akan disentuh. Dan ketika Rambo Gimbal akhirnya berdiri hanya beberapa langkah darinya, udara seolah berhenti bergerak. Kerumunan menjadi diam membatu. Para pedagang saling menggenggam tangan, sementara sebagian anak-anak disembunyikan di balik kain lapak. Dua sosok itu saling menatap, penguasa pasar yang kejam berhadapan dengan penjual martabak yang bangkit membela orang lemah. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Namun semua orang tahu, pembantaian berikutnya tak dapat dihindari. Malam yang kelam telah melahirkan seorang pelindung, dan pasar tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, pasar karya baru tidak lagi seramai biasanya. Para pedagang masih terkejut dengan apa yang terjadi semalam. Seorang pemuda penjual martabak mampu membuat 4 preman serigala hitam tumbang seperti daun kering diterjang angin badai. Bisik-bisik mulai terdengar di antara lapak sayur, kios sembako, hingga gerobak jajanan. Nama Bang J menjadi topik utama, walau sebagian masih setengah percaya bahwa seorang penjual martabak bisa sekuat itu. Di dekat lapak daging, seorang bapak berkata lirih, "Dia bukan orang biasa, gerakannya cepat sekali, aku bahkan tidak sempat melihat pukulannya." Yang lain menambahkan, "Dia membela kita, bukan cari masalah. Orang seperti dia harus kita jaga." Namun ketakutan tetap membayang, sebab semua tahu serigala hitam tidak pernah tinggal diam ketika harga diri mereka diinjak. Hanya dalam waktu sehari, julukan "pendekar martabak" mulai melekat. Anak-anak kecil berlari di selagang pasar sambil menirukan gerakan silat dan menyebut nama J seolah seperti pahlawan film laga. Para ibu memandang gerobaknya yang hancur dengan rasa iba, tetapi juga penuh hormat. Bang J sendiri merasa aneh, ia tidak ingin terkenal,
ia hanya ingin pasar aman dan tenang. Sementara itu, di sudut paling gelap pasar, sisa anggota Serigala Hitam merawat luka mereka di markas kecil, sebuah gudang kosong tak jauh dari tempat parkir motor. Wajah mereka dipenuhi kemarahan, terutama Raka, wakil pimpinan geng, yang merasa dipermalukan di depan umum. Ia menggebrak meja hingga botol ciu di atasnya jatuh pecah. Anak martabak itu, berani menjatuhkan nama kita. Kita harus balas, geramnya dengan mata menyala. Salah satu anak buahnya mencoba menahan, Raka, orang itu bukan sembarang. Kalau kita asal nyerang lagi, namun perkataannya terhenti ketika Raka mencekik kerah bajunya. Kalau kita mundur, kita bukan lagi Serigala Hitam. Kita cari tahu siapa dia, dari mana dia, dan kita habisi dia. Semua yang ada di ruangan itu merinding, bukan hanya karena ancaman Jay, tapi karena ketegasan Raka yang dikenal haus darah. Di sisi lain pasar, Jay memilih tetap bekerja seperti biasa. Dengan gerobak seadanya yang sudah ia perbaiki, ia kembali memasak martabak seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi setiap lembar adonan ia putar di udara, pikirannya masih terngiang pada ibu-ibu yang hampir dipukuli semalam. Kalau aku diam lagi, tidak ada yang akan menghalangi mereka, batinnya menggulung gelisah. Ia tahu, jalannya sudah berubah. Beberapa pedagang datang menghampirinya, menawarkan bantuan, sekadar menyapa, atau hanya mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. Jay tersenyum sopan, namun ia tahu rasa takut mereka pada Serigala Hitam belum hilang. Mereka menganggap Jay sebagai harapan baru, dan itu justru membuat bahunya terasa berat. Kalau ini berlanjut, aku mungkin tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi seluruh pasar. Matahari sore merangkak turun ketika Jay merapikan lapaknya. Dari kejauhan, ia melihat beberapa sosok mencurigakan mengawasinya dari balik gang, wajah penuh dendam anggota Serigala Hitam. Tetapi ia tidak gentar, justru berdiri tegak dengan tatapan tenang. Ia sadar badai besar akan datang, dan sejak saat itu, takdirnya bukan lagi sekadar penjual martabak. Ia telah menjadi target, dan sekaligus penjaga. Hari itu pasar kembali ramai seperti biasa, namun suasananya terasa berbeda, sebagian besar pedagang tampak gelisah, seolah menunggu sesuatu yang mengerikan datang. Bang Jay tetap bekerja dengan tenang, mengaduk adonan martabak seperti tidak ada apa-apa, meski ia bisa merasakan tatapan-tatapan takut dari pedagang sekitar. Angin pasar terasa berat, seakan membawa firasat buruk. Tidak ada yang tahu kapan Serigala Hitam akan datang, tapi semua yakin mereka pasti datang. Tepat saat lonceng azan zuhur terdengar jauh di kejauhan, suara deru sepeda motor memenuhi pintu masuk pasar. Lebih dari 20 orang turun bersamaan, mengenakan jaket hitam bertuliskan Serigala Bergigi. Pedagang langsung panik, kios ditutup, barang disembunyikan, anak-anak ditarik ke bawah meja. Di barisan terdepan, berdiri seorang lelaki kekar berambut gimbal, tubuh penuh tato, Rambo Gimbal, gembong Serigala Hitam dan penguasa pasar yang terkenal beringas. Rambo Gimbal melangkah maju ke tengah pasar dengan geraman seperti binatang liar, menunjuk lurus ke arah gerobak martabak Bang Jay. Kau berani bikin malu anak buahku di daerahku sendiri, hari ini kau hilang dari pasar ini selamanya, ucapnya dengan suara berat yang menggema seperti palu godam. Para anak buahnya langsung meraih senjata seadanya, gagang kunci roda, balok kayu, rantai besi, pertanda mereka tidak akan sekadar mengancam. Jay meletakkan spatula perlahan, menutup lapak martabaknya dengan tenang. Tidak ada rasa gentar di matanya, namun bukan karena ia merasa kuat, melainkan karena ia tahu kalau ia mundur sekarang, para pedagang akan menderita selamanya. Aku tidak ingin memulai masalah, kata Jay pelan, tapi aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti mereka lagi. Ucapan itu membuat seluruh pasar terdiam, dan bagi Serigala Hitam, kata-kata itu adalah tantangan terbuka. Rambo Gimbal mengaum marah, mengayunkan rantai besi ke arah Jay. Dalam sekejap, Jay menangkis dengan tangan kosong dan menendang keras ke dada Rambo, membuat sang gembong terdorong mundur beberapa langkah. Pertarungan besar pun pecah, Serigala Hitam menyerbu Jay bersamaan, namun ia bergerak seperti badai, pukulan telak, bantingan cepat, tendangan yang menghajar tubuh-tubuh preman hingga berjatuhan satu persatu. Melihat Jay terdesak karena jumlah lawan terlalu banyak, para pedagang yang dulu ketakutan tiba-tiba bangkit. Pak Warto si penjual daging mengayunkan parang ke arah preman, bukan untuk melukai, tapi untuk menghalau. Ibu Ratna sang penjual sayur melempar cabai dan tomat ke wajah lawan. Bahkan para penarik gerobak pasar ikut mendorong preman dengan tongkat kayu.
Pasar yang selama ini ditindas kini bangkit membela diri, semua demi Bang Jay, orang pertama yang berani berdiri untuk mereka. Namun Rambo Gimbal bukan lawan biasa. Ia bangkit lagi, jauh lebih brutal dari sebelumnya, dan menyerang Jay dari belakang dengan balok besi tepat ke punggungnya. Jay tersungkur untuk pertama kalinya, membuat seluruh pasar seketika membeku dalam ketakutan. Rambo menginjak Jay dan menekan kepalanya ke lantai, berteriak penuh amarah, "Kau bukan pahlawan. Kau hanya penjual martabak." Jay terengah, tubuhnya nyaris tak bisa bergerak. Tapi di balik rasa sakit yang membakar, ia melihat para pedagang menatapnya dengan mata penuh harapan, seakan nyawa mereka bergantung padanya. Tekad membara di dalam dadanya, ia tak boleh jatuh. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaga, bangkit secara tiba-tiba, memutar tubuh, menghantam dagu Rambo dengan siku keras. Rambo terangkat dari tanah dan rubuh menghantam gerobak bakso. Pertempuran belum selesai, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup serigala hitam, mereka melihat pemimpin mereka roboh. Pasar terdiam, napas semua orang menahan. Dan di tengah kekacauan itu, Jay berdiri, walau tubuhnya penuh luka, tatapannya tidak lagi sekadar milik penjual martabak biasa. Ia adalah tameng pasar ini, dan serigala hitam baru saja menyerang seseorang yang tak akan pernah mundur. Tubuh Rambo Gimbal terkapar menabrak gerobak bakso, namun ia belum sepenuhnya menyerah. Dengan napas memburu dan darah menetes di bibirnya, ia bangkit lagi, mengayunkan balok besi ke arah Jay sambil meraung seperti binatang terluka. Jay menahan rasa sakit di punggungnya, menunduk dan menghindar, kemudian menghantam ulu hati Rambo dengan pukulan keras. Serangan itu membuat Rambo terhuyung-huyung, tetapi bara kebencian masih membakar di matanya. Duel berubah menjadi brutal, tidak ada teknik, tidak ada strategi, hanya dua manusia yang saling menyerang demi harga diri dan harapan. Rambo memukul wajah Jay berkali-kali hingga bibirnya pecah, namun Jay menahan dengan tubuhnya yang gemetar. Jay membalas dengan serangan lutut ke tulang rusuk Rambo, membuat lelaki berambut gimbal itu mengerang kaget. Setiap pukulan yang mendarat terasa seperti dentuman perang, menggema di seluruh pasar yang sunyi. Pedagang dan pembeli hanya bisa menyaksikan dengan tubuh gemetar, seolah melihat dua raksasa bertarung demi nasib mereka. Ketika Rambo menghantam Jay ke tanah, semua berteriak panik. Namun Jay tidak berhenti, dengan tekad membara ia mengunci kaki Rambo, membanting tubuh besar itu ke lantai dan menindihnya. Rambo mencoba memberontak, tetapi Jay menghujani wajahnya dengan pukulan terakhir, membuat lawannya akhirnya terkapar tak berdaya. Hening mencekam menyelimuti pasar. Jay bangkit perlahan, tubuhnya berlumuran darah, napasnya tersengal seakan paru-parunya terbakar. Ia memandang Rambo yang kini tak mampu bergerak lagi. Para anggota serigala hitam terdiam, wajah mereka berubah dari murka menjadi teror murni. Mereka menyaksikan sang pemimpin, yang selama bertahun-tahun tak terkalahkan, kalah oleh seorang penjual martabak. "Siapapun yang masih mau menyakiti pedagang, maju," ujar Jay dengan suara serak namun tegas. Tidak satu pun berani bergerak. Beberapa mundur pelan, yang lain melempar senjatanya ke tanah, lalu satu persatu melarikan diri meninggalkan pasar. Dalam beberapa detik, mereka yang sebelumnya menguasai pasar sepenuhnya berubah menjadi kawanan pengecut yang kabur menyelamatkan diri. Ketika preman terakhir meninggalkan pasar, para pedagang mendekat perlahan, masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sebagian meneteskan air mata, sebagian gemetar antara lega dan terharu. Jay nyaris roboh, namun sebelum tubuhnya jatuh, dua pedagang menopangnya agar tidak tumbang. "Kau sudah menyelamatkan kami semua," ucap Pak Warto dengan suara bergetar. Namun Jay hanya tersenyum kecil, meski wajahnya penuh luka. "Aku cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan," jawabnya pelan. Tidak ada kesombongan, tidak ada kebanggaan, hanya kelegaan mendalam bahwa pasar akhirnya terbebas dari para penindas. Bagi dirinya, kemenangan ini bukan tentang kekuatan, melainkan tentang keadilan. Sore itu, di tengah bau darah dan gerobak yang porak-poranda, pasar akhirnya kembali sunyi dalam makna merdeka. Dan seseorang dari kerumunan berteriak, "Hidup Bang Jay!" Diikuti oleh teriakan lain, lalu seluruh pasar meneriakkan namanya serempak. Meski tubuhnya hancur, Jay berdiri sebagai pemenang berdarah yang baru saja merebut masa depan pasar dari tangan iblis. Malam itu, setelah pertempuran berakhir dan para pedagang menutup lapak lebih awal, semua orang berkumpul di tengah pasar dengan penerangan seadanya dari lampu kios. Jay duduk bersandar pada gerobaknya yang rusak,
tubuhnya diperban di sana-sini. Para pedagang menatapnya dengan penuh rasa hormat, dan Pak Warto maju sebagai perwakilan. Bang J, kami tidak ingin kejadian seperti ini terulang. Kami butuh seseorang yang menjaga pasar ini, ucapnya dengan suara tegas namun penuh harapan. Bukan sekadar penjaga, sambung Ibu Ratna dengan mata berkaca-kaca, kami ingin abang menjadi penguasa pasar. Bukan untuk menindas kami, tapi untuk memastikan tak ada lagi yang berani menyakiti kami. Kata-kata itu membuat seluruh pasar mengangguk setuju. Bagi mereka, satu-satunya yang bisa mencegah munculnya preman baru hanyalah Bang J, orang yang sudah membuktikan dirinya tanpa meminta imbalan apapun. J terdiam. Tawaran itu terdengar seperti kepercayaan besar, namun juga beban yang berat. Dalam benaknya, bayangan Rambo Gimbal dan serigala hitam muncul. Mereka dulu juga memulai dengan alasan melindungi pedagang, tetapi akhirnya berubah menjadi monster yang kejam. Bagaimana kalau suatu hari aku jadi seperti mereka? Bagaimana kalau kekuatan dan kekuasaan membuatku lupa diri? J merasa takut pada dirinya sendiri lebih dari takut pada musuh manapun. Pak Warto seakan membaca kegelisahan itu. Ia duduk di samping J dan berbicara pelan, "Kau berbeda, J. Kau bertarung bukan untuk kepentinganmu sendiri. Kau bisa saja membiarkan kami menderita, tapi kau tidak melakukannya." Ibu Ratna menambahkan, "Justru karena abang takut menjadi jahat, itulah bukti kalau abang tidak akan berubah seperti mereka." Ucapan itu mengetuk hati J lebih dalam dari pukulan manapun. J menunduk, memandangi tangannya sendiri, tangan yang penuh luka, tapi juga tangan yang membela. "Kalau aku menerima, berarti aku bertanggung jawab terhadap semua orang di pasar ini," gumamnya. "Bukan hanya selama ini masih kuat, tapi seumur hidup." Tidak ada yang menjawab, karena semua tahu itu benar. Menjadi pelindung berarti menyerahkan sebagian hidup untuk orang lain. Tidak ada paksaan, tetapi saat J memandang wajah para pedagang, wajah penuh harapan, ketakutan akan masa depan, dan rasa percaya yang begitu tulus, ia sadar kalau ia tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Pasar ini bukan sekadar tempat mencari nafkah. Pasar ini adalah rumah, keluarga, dan hidup bagi banyak orang. Kalau dia tidak berdiri menjaga mereka, siapa lagi? J menarik napas panjang, lalu perlahan mengangguk. Kerumunan langsung membisu, menunggu kepastian itu. "Kalau aku menerima, aku tidak mau ada yang memanggilku bos, juragan, atau raja pasar," ucap J dengan suara berat. "Aku di sini bukan untuk berkuasa. Aku hanya akan menjadi perisai kalian." Ledakan tepuk tangan, tangis, dan rasa lega langsung menggema. Malam itu pasar akhirnya merasa aman, bukan karena ketakutan, tapi karena harapan. Di tengah sorak kemenangan, J menatap langit gelap dan bertanya dalam hati, apakah aku membuat keputusan yang benar, atau mengundang bahaya yang lebih besar? Saat itu ia belum tahu, bahwa di luar sana, kabar kekalahan serigala hitam sedang menyebar, dan banyak mata lain mulai memperhatikan pasar karya baru. Ketenangan baru saja dimulai, namun bayangan ancaman sudah bergerak dalam diam. Keesokan paginya, suasana pasar terasa berbeda dibanding hari-hari sebelumnya. Tidak ada preman berkeliaran, tidak ada suara ancaman, dan tidak ada pedagang yang dipaksa membayar uang keamanan. Sebaliknya, para pedagang bekerja dengan wajah lega meski masih ada rasa was-was. Bang J berjalan menyusuri lorong pasar dengan tubuh yang belum pulih sepenuhnya, tetapi langkahnya mantap. Semua orang menunduk hormat, bukan karena takut, tetapi karena menghargainya. Di tengah pasar, J berdiri di atas peti bekas untuk menyampaikan aturan barunya. "Mulai hari ini," katanya dengan suara lantang, "di pasar ini tidak ada yang namanya setoran, uang keamanan, atau jatah preman. Siapapun yang mencari makan dengan jujur berhak merasa aman di sini." Kerumunan langsung berdesis kagum, bukan karena perintahnya keras, tetapi karena keadilan yang lama hilang akhirnya kembali ke tempat itu. Beberapa pedagang sempat ragu, "Bang, kalau tidak ada yang jaga keamanan pasar, bagaimana kalau preman dari luar masuk?" tanya seorang pemuda penjual ayam. J menatapnya dengan tenang. "Aku di sini bukan untuk mengambil uang kalian sebagai alasan perlindungan," ujarnya. "Kalau ada masalah, kita hadapi bersama. Aku bukan penguasa, aku penjaga." Kalimat itu langsung menyalakan keberanian di hati para pedagang. Untuk pertama kalinya, mereka merasa tidak sendirian. Dalam beberapa hari, struktur pasar berubah. Para pedagang membentuk kelompok ronda sukarela, bukan sebagai pasukan J, tetapi sebagai sahabat yang siap saling menjaga.
Tidak ada jabatan, tidak ada kelas, semua bekerja sama. Jay sering menolak amplop ucapan terima kasih, bingkisan, bahkan layanan gratis. Kalau aku mulai menerima, aku akan jadi seperti mereka, jawabnya setiap kali ada yang mencoba memberi. Meski begitu, Jay tetap menghadapi cobaan batin. Ada saat-saat ia merasa kewalahan, bukan karena musuh eksternal, tapi karena rasa takut dirinya suatu hari bisa tergoda kekuasaan. Setiap kali pedagang tersenyum padanya, ia merasakan kebahagiaan bercampur ketakutan. Tugasnya bukan memerintah, tetapi memastikan dirinya tidak berubah. Ia tahu musuh terbesar bukan para preman, melainkan keserakahan dalam diri manusia. Di balik semua itu, sebagian pedagang mulai benar-benar percaya Jay membawa perubahan. Lapak yang dulu sering ditendangi kini aman. Ibu-ibu bisa berjualan tanpa rasa takut. Para pemuda pasar yang dulu hanya diam kini ikut menjaga lingkungan. Pasar karya baru perlahan-lahan berubah menjadi komunitas yang kuat, bukan karena penguasa, tetapi karena pelindung. Namun tidak semua orang menyukai sistem baru ini. Ada beberapa pedagang yang dulu mendapat keuntungan dari bekerja sama dengan serigala hitam. Mereka kehilangan kedudukan dan perhatian yang dulu mereka nikmati. Dalam bisikan gelap, mereka mulai menggerutu, Bang Jay terlalu bersih. Nggak lama pasti tumbang. Kekuasaan tanpa uang, mana ada yang kuat begitu lama. Meski pasar tampak damai, riak-riak baru mulai muncul. Di luar tembok pasar, berita tentang penggulingan serigala hitam menyebar hingga telinga para preman besar dari kota-kota lain. Bagi mereka, pasar tanpa tuan adalah ladang emas baru. Dan tanpa disadari Jay, ketenangan yang kini tercipta sedang menarik perhatian musuh yang jauh lebih berbahaya daripada Rambo Gimbal. Beberapa minggu berlalu sejak aturan baru diterapkan, dan perubahan pasar terasa begitu nyata. Pasar yang dulu penuh teror kini menjadi tempat penuh senyum dan tawa. Pembeli kembali berdatangan dari berbagai daerah karena mendengar kabar bahwa pasar kampung baru kini aman dan bersih dari preman. Gang-gang yang dulu dipenuhi wajah garang sekarang dipenuhi pedagang memanggil pelanggan dengan ramah, seakan kehidupan baru telah lahir. Gerobak martabak Bang Jay yang dulu hancur kini berdiri lebih kokoh dan ramai dari sebelumnya. Pembeli membludak bukan hanya untuk rasa martabaknya yang enak, tapi karena rasa hormat pada pria yang telah mengubah nasib pasar. Anak-anak berlarian sambil menirukan gerakan silat Jay, seolah ia adalah pahlawan di dunia nyata. Setiap kali Jay lewat, pedagang dan pelanggan memberi salam penuh rasa bangga. Namun Jay menolak disebut pahlawan. Aku cuma penjual martabak, katanya setiap kali ada yang memujinya. Tapi kenyataan berkata lain, pedagang merasa aman karena kehadirannya. Bahkan petugas keamanan pasar yang dulu takut bicara kini ikut membantu menjaga ketertiban. Semua menjadi lebih tertib bukan karena ancaman, tetapi karena rasa tanggung jawab bersama yang lahir dari pengorbanan Jay. Beberapa lokasi pasar juga mulai diperbaiki. Atap bocor yang bertahun-tahun dibiarkan kini diperbaiki secara gotong royong. Dinding yang penuh coretan preman dicat ulang oleh para pemuda pasar. Toko yang dulu tutup karena takut kini buka kembali, membuat pengunjung semakin ramai. Pasar kampung baru bukan hanya aman, ia bangkit, berkembang, dan menemukan jati dirinya kembali. Di tengah keramaian itu, Jay tetap sederhana. Ia bekerja dari pagi sampai larut malam, mengolah adonan, menghidupkan wajan, dan melayani pelanggan tanpa sikap layaknya orang berkuasa. Ia menolak kursi kehormatan, menolak perlakuan khusus. Kalau aku mulai merasa lebih tinggi dari kalian, ingatkan aku, katanya kepada para pedagang yang dekat dengannya. Kata-kata itu tertanam kuat di hati mereka. Nama Bang Jay kini bukan hanya dikenal di pasar itu saja. Cerita tentang seorang penjual martabak yang membebaskan pasar dari tirani menyebar ke pasar-pasar lain, terminal, hingga mulut para sopir angkot dan pedagang keliling. Banyak yang penasaran, banyak yang kagum, bahkan ada yang mulai datang ke pasar hanya untuk melihat pria yang mereka sebut pendekar martabak. Popularitas Jay tumbuh tanpa ia inginkan. Meski begitu, Jay tetap merasa ada bayangan gelap yang mengintai jauh di balik semua kebahagiaan ini. Setiap malam, ketika pasar sepi dan ia merapikan gerobaknya, ia selalu memperhatikan gang-gang kosong, takut jika ancaman baru datang. Selama orang-orang bergantung padaku, aku tidak boleh lengah, pikirnya. Meski pasar tertawa, Jay berdiam dalam kewaspadaan. Kebangkitan pasar adalah kemenangan besar, namun nama Bang Jay yang semakin besar juga berarti kekuasaan baru,
kekuasaan yang mengundang iri, dendam, dan ambisi dari pihak-pihak yang menganggap pasar sebagai lahan keuntungan. Jay belum tahu kapan badai berikutnya datang, tetapi ia bisa merasakan angin perubahan berhembus, dan sejarah menunjukkan, tiap kedamaian selalu diuji. Pada suatu pagi yang tenang dan ramai, ketika pasar dipenuhi tawa pembeli dan aroma makanan, sebuah kabar buruk menyebar cepat seperti angin dingin. Seorang pedagang sayur berbisik kepada Jay bahwa sekelompok preman dari pasar Bintang Utara terlihat berkumpul di luar gerbang pasar. Mereka dikenal kejam, terkenal memeras pedagang dengan setoran yang jauh lebih berat daripada serigala hitam. Nama ketua mereka, Dodi Cobra, saja sudah cukup membuat banyak pasar di kota gemetar. Bagi mereka, mendengar seorang penjual martabak menjadi penguasa pasar adalah penghinaan, dan undangan untuk merebut wilayah baru. Siang hari, tepat saat pasar paling ramai, iring-iringan preman berjaket merah masuk tanpa permisi. Mereka membawa senjata tumpul, logam, dan rantai seperti pasukan penakluk. Para pedagang langsung ketakutan, menutup kios dan menarik anak-anak menjauh. Dodi Cobra berjalan paling depan dengan senyum sinis, seolah pasar itu sudah menjadi miliknya. Kami dengar pasar ini lagi nggak punya bos. Jadi mulai hari ini gue yang ambil alih, katanya keras sehingga semua orang mendengar. Jay datang dari sisi gang saat mendengar keributan tersebut. Ia tidak membawa apapun selain kain lap di tangannya, namun tatapannya cukup untuk membuat beberapa preman goyah. Pasar ini sudah punya penjaga, ucap Jay pelan namun tegas. Para pedagang yang ketakutan langsung merasa lega melihatnya berdiri di depan mereka. Dodi Cobra menatap Jay dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tertawa keras. Serius, penjual martabak, jangan bikin gue ketawa, bang. Beberapa preman langsung merusak kios bunga dan ikan untuk menebar teror, membuang dagangan ke tanah. Tangisan dan teriakan terdengar di mana-mana. Jay mengepalkan tangan, menahan emosi, namun tetap berusaha mencari jalan damai. Kalau kalian mau berdagang, silakan. Kalau kalian mau cari masalah, kalian salah tempat, katanya. Namun kata-kata itu justru menyulut tawa cibiran dari seluruh anggota pasar Bintang Utara. Dodi Cobra melangkah mendekat, mengancam dengan nada dingin, dengar ya, martabak, di dunia ini cuma ada dua pilihan, memeras atau diperas. Kalau lu nggak mau diperas, berarti lu harus gue habisin. Kalimat itu menusuk telinga para pedagang karena sangat mengingatkan mereka pada masa lalu. Jay merasakan amarah membakar dalam dadanya, ia sudah melihat terlalu banyak penderitaan untuk membiarkan sejarah terulang lagi di depan matanya. Dalam hitungan detik, konflik pun pecah. Salah satu preman menyerang seorang pedagang perempuan dengan mendorongnya ke lantai. Tanpa menunggu lagi, Jay menerjang secepat kilat, menangkap lengan preman itu dan membantingnya ke tanah dengan gerakan mematikan. Pembeli menjerit ketakutan, sementara preman lain langsung maju menyerbu seperti kawanan serigala haus darah. Pertempuran besar tak terhindarkan, namun kali ini Jay tidak sendirian. Para pedagang yang dulu ketakutan kini bangkit dengan keberanian yang mereka pelajari dari Jay. Para pemuda pasar menyerang balik dengan tongkat kayu dan sapu, pedagang ikan melemparkan keranjang es, bahkan ibu-ibu pasar memukul kepala preman dengan cobek. Pasar berubah menjadi medan perang, namun bukan pertempuran antara penindas dan korban, melainkan antara penjajah dan keluarga yang mempertahankan rumahnya. Dodi Cobra menatap Jay dengan amarah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kalau gue mau kuasai pasar ini, gue harus bantai lu dulu, katanya sambil menghunus rantai baja dari pinggangnya. Jay berdiri tegak di tengah hiruk-pikuk pertempuran, darah menetes dari keningnya, namun matanya menyala tanpa rasa takut. Pertempuran baru dimulai, dan lawan kali ini jauh lebih ganas daripada serigala hitam. Fajar baru saja menyingsing saat kabar menyeramkan menyapu satu pasar, puluhan preman dari pasar luar, dipimpin sosok bertubuh kekar bernama Bagas Cobra, datang untuk merebut wilayah Bang Jay. Para pedagang yang sedang bersiap membuka lapak langsung gelisah, banyak yang gemetar ketakutan karena lawan kali ini bukan preman biasa, mereka terkenal bengis dan tak mengenal belas kasihan. Bang Jay berdiri di tengah lorong pasar, diam tanpa kata, menatap gerombolan itu dengan sorot mata yang dingin namun penuh keyakinan. Bagas Cobra maju, menantang dengan suara menggelegar, menyebut Bang Jay hanyalah penjual martabak sok jagoan. Ia menertawakan persatuan pasar, menyebut pedagang hanya seperti domba ketakutan. Provokasi itu berhasil membuat suasana semakin panas. Pedagang yang dulunya selalu mengandalkan Bang Jay kini merasa terhina karena dianggap lemah.
Dalam momen itu, Bang Jay menyadari satu hal, ia bukan hanya bertarung untuk dirinya, tapi untuk harga diri semua orang yang selama ini disiksa oleh premanisme. Pertarungan pecah tiba-tiba saat salah satu preman menyerang pedagang tua yang sedang memegang tongkat kayu. Bang Jay langsung menyergap, menghentikan serangan dengan pukulan cepat ke rahang musuh. Suara kokoh tubuh tumbang membangkitkan keberanian tersembunyi milik para pedagang. Tanpa aba-aba resmi, semua orang berlari ke lapak masing-masing dan mengambil apa saja yang bisa dijadikan senjata, tongkat timbangan, gagang sapu, bahkan loyang martabak. Bagas Kobra mengerang marah melihat perlawanan besar itu. Ia memerintahkan anak buahnya menyerang tanpa ampun. Lorong pasar berubah menjadi arena perang terbuka, suara benturan kayu, teriakan, langkah berlari, dan barang dagangan jatuh berserakan. Meski tidak terlatih, para pedagang bertarung dengan tekad yang tak pernah mereka miliki sebelumnya. Mereka tidak lagi berjuang hanya untuk diri sendiri, tapi demi pasar yang telah menjadi rumah bagi kehidupan mereka. Bang Jay fokus mencari Bagas Kobra di tengah kekacauan. Beberapa preman mencoba menghalangi, namun dengan kecepatan dan kekuatan yang lahir dari kemarahan tulus, ia menjatuhkan mereka satu persatu. Begitu keduanya saling berhadapan, suasana seolah membeku. Bagas Kobra menyerang dengan brutal, setiap pukulannya seperti hantaman palu. Namun Bang Jay menahan semuanya, membalas dengan teknik bela diri yang terukur, bukan sekadar amukan. Pertarungan keduanya berlangsung sengit. Bagas Kobra berhasil mendorong Bang Jay hingga terguling menghantam tumpukan karung bawang, membuat beberapa pedagang menjerit panik. Namun saat Kobra hendak menyelesaikan pertempuran, Bang Jay mengingat setiap wajah pedagang yang pernah terluka, setiap tangisan ketakutan, dan janji dalam hatinya untuk melindungi mereka. Dengan sisa tenaga dan ledakan emosi, ia bangkit, melancarkan serangan bertubi-tubi tanpa memberi ruang untuk bernapas. Akhirnya, pukulan terakhir mendarat tepat di wajah Bagas Kobra, membuat preman itu terhuyung lalu jatuh menghantam lantai pasar dengan keras. Semua orang terdiam beberapa detik sebelum sorak kemenangan pecah di seluruh pasar. Para preman penyerbu berlari ketakutan, meninggalkan pemimpin mereka yang tak lagi mampu berdiri. Bang Jay berdiri terengah-engah, tubuh penuh luka, namun sorot matanya memancarkan kebanggaan, bukan karena ia menang, tapi karena pasar akhirnya membuktikan satu hal besar, ketika rakyat kecil bersatu, tak ada kekuatan preman manapun yang mampu menaklukkan mereka. Para pedagang mengangkat Bang Jay di pundak mereka, meneriakkan namanya, merayakan bukan hanya kemenangan, tapi lahirnya kekuatan baru, persatuan pasar kampung baru. Beberapa hari setelah pertempuran besar itu, suasana pasar masih dipenuhi cerita kemenangan. Orang-orang dari luar mulai berdatangan untuk menyaksikan perubahan besar di pasar kampung baru. Namun bagi para pedagang, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada kejayaan, rasa terima kasih yang tak terucapkan pada sosok yang telah mempertaruhkan nyawa untuk melindungi mereka. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Bang Jay, mereka sepakat membangun sebuah tugu kecil di pusat pasar, sebuah simbol perjuangan rakyat kecil melawan penindasan. Tugu itu dibuat dari bahan sederhana, susunan batu bata, semen yang dibeli iuran bersama, dan sebilah plat besi yang tadinya hanyalah bagian dari gerobak tua rusak. Namun nilai kesederhanaannya justru mencerminkan hati orang-orang yang membangunnya. Di atas tugu itu, mereka ukir tulisan besar dengan cat hitam, "Pasar bukan tempat pemerasan, tapi tempat mencari nafkah." Tulisan itu membuat siapapun yang membacanya merasakan getaran di dada, seolah itu adalah suara yang selama ini ingin diteriakkan setiap pedagang kecil. Nama Bang Jay diabadikan tepat di bawah tulisan besar itu. Bukan sebagai penguasa, bukan sebagai raja, tapi sebagai penjaga pedagang. Para pedagang sepakat sejak awal bahwa gelar itu akan mengingatkan generasi berikutnya, bahwa pasar bukan diperintah dengan rasa takut, melainkan dengan perlindungan dan keadilan. Saat tubuh itu selesai, semua orang menunggu kedatangan Bang Jay, ingin melihat reaksinya. Ketika ia datang, seluruh pasar hening. Bang Jay menatap tubuh itu lama sekali, seolah tak percaya namanya berada di sana. Ia bukan tipe orang yang mengejar penghargaan atau ingin dihormati. Bagi Bang Jay, melindungi pedagang adalah panggilan hati, bukan cara mencari nama besar. Namun saat seorang pedagang tua, yang dulu pernah dipukuli, mendekat sambil menepuk bahunya dan berkata, "Kami hidup hari ini karena kamu," mata Bang Jay perlahan berkaca-kaca. Tak kuat menahan perasaan, Bang Jay menunduk, menggenggam tangan pedagang tua itu, dan berkata pelan, "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan laki-laki, membela orang yang tak bisa membela diri."
Ucapan itu membuat beberapa pedagang menangis haru. Bagi mereka, Bang Jay bukan hanya pahlawan, ia adalah lambang harapan yang selama ini terkubur di bawah ketakutan. Upacara kecil pun diadakan. Anak-anak pedagang berbaris sambil membawa bunga plastik sederhana dan meletakkannya di depan tugu. Para ibu-ibu menyajikan makanan gratis sebagai tanda syukur. Tidak ada pesta mewah, hanya tawa, pelukan, dan air mata bahagia dari orang-orang yang akhirnya terbebas dari tekanan yang menghantui bertahun-tahun. Malam harinya, setelah semua orang pulang, Bang Jay kembali berdiri di depan tugu seorang diri. Lampu pasar yang mulai redup memantulkan bayangan dirinya di atas prasasti, menciptakan siluet yang tajam namun penuh makna. Dalam keheningan itu, Bang Jay berjanji dalam hati, selama aku berdiri di pasar ini, tak akan ada satupun preman yang merampas keringat rakyat kecil. Dan sejak hari itu, tugu sederhana itu menjadi bukan hanya bangunan, melainkan penjaga moral pasar, mengingatkan setiap orang bahwa keberanian, keadilan, dan persatuan mampu mengalahkan ketakutan sebesar apapun. Setelah tugu itu berdiri, Bang Jay menyadari satu hal, keamanan pasar tidak bisa bergantung hanya pada dirinya seorang. Ia bukan abadi, dan jika suatu saat ia sakit atau tidak ada, pasar bisa kembali menjadi sasaran empuk para penindas. Karena itulah ia memutuskan untuk membentuk tim keamanan pasar, bukan dari kalangan preman, melainkan dari para pemuda setempat yang peduli pada nasib para pedagang. Bukan orang yang haus kekuasaan, tapi orang yang paham arti kerja keras. Ketika pengumuman perekrutan dibacakan, puluhan pemuda datang dengan semangat membara. Ada yang sebelumnya pengangguran, ada yang pedagang kaki lima, ada juga mantan kenek angkot. Mereka datang bukan untuk mencari gaji, tapi untuk membalas kebaikan pasar yang memberi mereka hidup. Kami ingin membantu menjaga tempat yang memberi kami rezeki, kata salah satu pemuda dengan suara lantang. Kalimat itu membuat semua orang mengangguk bangga. Bang Jay melatih mereka langsung, mengajarkan dasar-dasar bela diri dan teknik pertahanan diri sederhana. Latihan dilakukan di lapangan belakang pasar setiap sore setelah dagangan tutup. Tidak ada seleksi berdasarkan kekuatan tubuh, yang terpenting bagi Bang Jay adalah niat. Mereka berlatih keras, namun penuh tawa dan kebersamaan. Tak ada senioritas atau kesombongan, hanya rasa persaudaraan. Setelah 2 minggu, tim keamanan resmi dibentuk. Mereka tidak mengenakan seragam menakutkan, tidak membawa senjata, dan tidak meminta setoran apapun. Yang mereka bawa hanyalah peluit, senter kecil, rompi bertuliskan, penjaga pasar, relawan, dan hati yang tulus. Para pedagang merasa tenang, karena orang-orang yang berjaga bukanlah sosok asing, melainkan anak-anak muda yang mereka kenal sejak kecil. Setiap pagi, mereka membantu mempersiapkan pasar, mengatur parkir, membantu pedagang mengangkat barang, menertibkan antrean, bahkan sesekali membantu mencari anak hilang atau membawakan belanjaan pembeli yang sudah lanjut usia. Perlahan, keamanan tidak lagi terasa seperti aturan keras, melainkan bagian dari budaya kebersamaan. Pasar bukan hanya aman, tetapi manusiawi. Yang paling menyentuh, tidak ada satupun pemuda yang meminta bayaran. Meski pedagang berkali-kali ingin memberi uang terima kasih, mereka menolak sambil tersenyum. Kami sudah dapat banyak dari pasar ini, kata mereka. Sikap itu membuat banyak orang terinspirasi dan semakin ingin ikut menjaga kenyamanan satu sama lain. Pasar berubah menjadi keluarga besar yang saling menguatkan. Bang Jay mengamati semua perkembangan itu dari balik gerobak martabaknya. Dalam hati ia bangga, tapi juga terharu. Inilah impiannya sejak awal, pasar tanpa ketakutan, tanpa paksaan, tanpa air mata. Ia sadar bahwa dirinya mungkin adalah pemicu perubahan, tapi yang membuat kedamaian ini bertahan adalah persatuan semua orang. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tenang. Pasar Kampung Baru kini dikenal sebagai pasar untuk semua. Tidak peduli kaya atau miskin, muda atau tua, pendatang atau warga lama, semua merasa diterima dan dihargai. Namun di balik kedamaian itu, Bang Jay tetap waspada. Ia tahu sejarah selalu berulang, dan selama ada yang tergoda akan kekuasaan, ancaman suatu hari bisa kembali. Tetapi jika saat itu tiba, pasar tidak lagi hanya punya satu pelindung. Mereka kini punya seluruh keluarga yang siap berdiri bersama. Tahun demi tahun berlalu, dan pasar Kampung Baru tetap berdiri sebagai pasar paling aman di seluruh wilayah. Tidak ada lagi preman yang berani menyentuhnya, bukan karena takut pada kekerasan, tapi karena mereka tahu pasar ini dijaga oleh persatuan yang tidak bisa dibeli. Semua pedagang bekerja dengan damai,
rezeki mengalir tanpa air mata dan ancaman. Di tengah hiruk-pikuk itu, gerobak martabak Bang Jai masih berdiri di tempat yang sama, menjadi saksi dari semua perubahan besar yang pernah terjadi. Wajah Bang Jai mulai menua, rambutnya mulai memutih, namun tangannya tetap lincah mengolah adonan. Setiap malam, pembeli masih memenuhi kursi-kursi sederhananya, bukan hanya karena rasa martabak yang lezat, tetapi karena cerita di baliknya. Anak-anak yang dulu menirukan gerakan silatnya kini telah tumbuh dewasa, sebagian menjadi pedagang, sebagian menjadi anggota keamanan pasar. Bang Jai melihat generasi baru tumbuh dengan kebanggaan tersendiri. Para pemuda tim keamanan tetap berjaga dengan sukarela, meski kini kedamaian hampir tak pernah terganggu. Mereka melakukannya bukan karena merasa wajib, melainkan karena itu adalah warisan moral dari Bang Jai, menjaga satu sama lain tanpa pamrih. Pasar Kampung Baru menjadi contoh bagi pasar lain, bahkan beberapa daerah mengirim utusan untuk belajar bagaimana pasar kecil bisa berubah menjadi tempat yang damai tanpa kekerasan dan premanisme. Tubuh sederhana yang dulu dibuat masih berdiri kokoh di tengah pasar. Catnya memang mulai memudar, batu-batunya mulai mengelupas, namun tulisannya tetap jelas, pasar bukan tempat pemerasan, tapi tempat mencari nafkah. Orang-orang sering berhenti sejenak untuk membacanya, seolah agar pesan itu selalu hidup di dalam hati. Di bagian bawahnya, nama Bang Jai masih terukir, namun ia tidak merasa itu sebagai simbol dirinya, melainkan simbol perjuangan seluruh pedagang kecil. Kadang-kadang, orang baru datang bertanya pada para pedagang tua, siapa sebenarnya Bang Jai itu? Dan mereka akan tersenyum, menunjuk ke gerobak martabak yang sederhana. Lihat pria berambut putih yang sedang membalik martabak itu. Dialah orangnya, jawab mereka dengan bangga. Wajah para pendatang biasanya terkejut, mereka mengira legenda itu adalah sosok menyeramkan atau penuh kekuasaan. Tapi kenyataannya, pahlawan itu hanya seorang penjual martabak yang sederhana. Beberapa orang mencoba membuat film, menulis buku, atau mengundangnya untuk menjadi tokoh publik. Tapi Bang Jai selalu menolak dengan sopan. Aku bukan legenda, aku cuma orang yang tidak tahan melihat orang kecil diinjak, katanya setiap kali diwawancarai. Meski begitu, justru kesederhanaannya itulah yang membuatnya semakin dihormati. Di mata masyarakat, Bang Jai bukan hanya pahlawan, ia adalah teladan. Ketika Bang Jai akhirnya sudah terlalu tua untuk terus berjaga, para pedagang berjanji bahwa tidak akan ada lagi satu pun kekuatan yang menguasai pasar dengan pemerasan. Mereka menepati janji itu. Kedamaian pasar tidak lagi bertumpu pada kekuatan satu orang, tetapi pada hati seluruh warga pasar yang saling melindungi. Itulah kemenangan terbesar yang pernah dicapai, kemenangan yang tidak mengandalkan kekerasan, tetapi perubahan hati. Dan pada akhirnya, nama Bang Jai, sang penjual martabak, menjadi legenda. Ceritanya tidak pernah tertulis dalam buku sejarah resmi, tetapi tertanam kuat dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Kisah tentang seorang pemuda yang melawan ketidakadilan bukan untuk berkuasa, tetapi untuk melindungi mereka yang tak berdaya. Pasar Kampung Baru tetap berdiri damai hingga kini, dan selama wajan martabak masih mengepul, legenda itu akan terus hidup.